wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria, NPM 719212763. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-8, yaitu tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan daerah atau APBD yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Ciri-ciri pajak daerah. Berikut ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau Perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya, yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah. Jenis-jenis dan tarif pajak daerah ada 4, yaitu yang pertama, sama seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya. Yang kedua, pajak daerah dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Yang ketiga, masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya masing-masing. Dan yang keempat, berikut ini jenis-jenis pajak daerah beserta penjelasannya yang perlu Anda ketahui. Yang pertama yaitu pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam. Berikut ini rinciannya bagi kepemilikan kendaraan motor. Pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraannya bermotor kedua sebesar 2,5%, dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya 0,5%. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%. Yang kedua, pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau kendaraan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Nah, untuk tarif BBNKB sendiri berikut ini rinciannya. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan pertama sebesar 10%, dan yang kedua, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Khusus kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum,
Tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan pertama sebesar 0,75%, dan yang kedua, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,75%. Dan yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBBKB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Tarif PBBKB, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor, ditetapkan sebesar 5%, dan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya dapat diubah oleh pemerintah dengan peraturan presiden, dan dalam hal terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan di dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan. Diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada poin kedua huruf A sudah kembali normal, peraturan presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan. Yang keempat, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lainnya. Pajak air tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah yang dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut. 1. Jenis sumber air. 2. Lokasi atau zona pengambilan sumber air. 3. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan. 4. Kualitas air. 5. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air. Penghitungan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan cara mengalihkan volume air yang diambil dengan harga dasar air. Penghitungan harga dasar air sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dengan cara mengalihkan faktor nilai air dengan harga air baku. Nilai perolehan air tanah dan harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 ditetapkan dengan peraturan wali kota. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%. Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Yang kelima, pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena wajib pajak membayar pajak rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha kena cukai. Subjek pajak dari pajak rokok ini adalah konsumen rokok, dan tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak kabupaten atau kota. Yang pertama, pajak hotel. Pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan
yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang atau kamarnya melebihi 10 kamar. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut, dan tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel, dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Yang kedua, pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran. Yang ketiga, pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0% sampai 35%, tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati. Keempat, pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Kelima, pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya. Berikut ini tarif pajak penerangan jalan terbagi menjadi 3. Ini yang pertama, tarif pajak penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN, yang digunakan atau dikonsumsi oleh distribusi pertambangan minyak, bumi, dan gas alam sebesar 3%. Yang kedua, tarif pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN, yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%. Dan yang ketiga, penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%. Keenam, pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Berikut ini tarif pajak mineral bukan logam dan batuan. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25% dan tarif untuk batuan sebesar 20%. 7. Pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai usaha atau penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%. 8. Pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk komersil. Besar tarif pajak air tanah adalah 20%. 9. Pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%. 10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan atau perkotaan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%. Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dikenakan tarif sebesar 50%. 11. Pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, dan lain-lain. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tersebut. Apa itu restribusi daerah? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan restribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Banyak yang mengira jika restribusi daerah sama dengan pajak daerah. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah, karena keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat membayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Jenis-jenis retribusi daerah beserta tarifnya. Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis seperti yang tertuai dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas berikut ini. Yang pertama, retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum ini merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum dibagi ke dalam 15 bagian yang meliputi 1. Retribusi pelayanan kesehatan untuk pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, RSU daerah, dan tempat kesehatan lain sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Yang kedua, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan untuk pungutan atas pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan. Di dalamnya, pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial. Yang ketiga, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil untuk pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil. Yang keempat, retribusi pemakaman dan pengabuan mayat untuk pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan, pengurungan, pembakaran atau pengabuan, dan sewa tempat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah. Yang kelima, retribusi pelayanan parkir untuk pungutan atas pelayanan parkir di pejalan umum yang disediakan oleh daerah. Yang keenam, retribusi pelayanan pasar untuk pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran dan los yang dikelola oleh daerah dan khusus disediakan untuk berdagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Yang ketujuh, retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah.
Kedelapan, pemeriksaan alat pemadam kebakaran untuk pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa. Yang kesembilan, retribusi penggantian biaya cetak peta untuk pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah. 10. Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus untuk pungutan atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh daerah dan tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta. 11. Retribusi pengolah limbah cair untuk pungutan atas pelayanan pengolahan limbah cair, rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. 12. Retribusi pelayanan tera atau tera ulang untuk pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Retribusi pelayanan pendidikan untuk pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. 14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk pungutan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. 15. Retribusi pengendalian lalu lintas untuk pungutan atas penggunaan ruas jalan, koridor, dan kawasan tertentu pada waktu dan tingkat ketepatan tertentu. Tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 2. Retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi jasa dibagi ke dalam 11 bagian, yaitu yang pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, dan kendaraan atau alat-alat berat atau alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misal pemancangan tiang listrik atau telepon dan lain-lain. 2. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan untuk pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan BUMN. 3. Retribusi tempat pelelangan untuk pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan. 4. Retribusi terminal untuk pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lain di lingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. 5. Retribusi tempat khusus parkir untuk pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang disediakan atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta. 6. Retribusi tempat penginapan atau pesanggerahan villa untuk pungutan atas dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. 7. Retribusi rumah potong hewan untuk pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan yang dimiliki dan atau dikelola oleh daerah, termasuk layanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong. 8. Retribusi pelayanan kepelabuhan untuk pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan
yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. 9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga untuk pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah. 10. Retribusi penyeberangan di air untuk pungutan atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air milik atau dikelola daerah. 11. Retribusi penjualan produk usaha daerah untuk pungutan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, terkecuali hasil penjualan usaha daerah oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Tarif retribusi jasa usaha sendiri didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Dalam artian keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 3. Retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu dibagi ke dalam 6 jenis, yaitu yang pertama, retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Yang kedua, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin tersebut melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. Yang ketiga, retribusi izin gangguan untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha atau kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditetapkan oleh daerah. 4. Retribusi izin trayek untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu. 5. Retribusi izin usaha perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. 6. Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing atau IMTA untuk pungutan atas perpanjangan izin memperkenalkan tenaga asing kepada pemberi kerja tenaga asing. Untuk tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biayanya meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Perbedaan retribusi daerah dan pajak daerah. Pada payung hukum retribusi daerah, peraturan pemerintah, peraturan menteri atau pejabat negara yang lebih rendah. Sedangkan pada pajak daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pada objek retribusi daerah, orang yang menggunakan jasa pemerintah dan pelayanan umum seperti kesehatan, terminal, pasar, dan lain sebagainya. Pada pajak daerah, penghasilan, barang mewah, kendaraan, laba perusahaan, dan lain sebagainya. Pada bahas jasa retribusi daerah didapatkan secara langsung. Pada pajak daerah tidak didapatkan secara langsung. Pada lembaga pemungut, retribusi daerah dipungut hanya oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda. Pada pajak daerah dipungut oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sekian penjelasan dari saya tentang materi pertemuan ke-8, yaitu tentang retribusi daerah dan pajak daerah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.